Oke, Mhm. kita mulai saja kalau begitu. Selamat siang, selamat pagi, uh, Dr. Hervina Nababan. Dr. Hervina Nababan adalah uh, postdoc staff ya sekarang ya di Iya, Department of Global Health, University of Bremen di Bremen, Germany. Beliau sudah bersedia untuk mengisi kuliah tamu hari ini untuk memberikan introduction to global health. Mungkin langsung saja apa namanya? Oh ya, Bu Hervina, kita panggilnya Bu Hervina aja ya, karena iya, sesuai dengan umur mahasiswanya. Bu Hervina ini juga sudah kemana-mana melanglang buana. Dulu S1 di Indonesia, kemudian S2 di Jepang, sempat kerja di Bangladesh, kemudian sempat S3 juga di Australia, dan akhirnya sekarang di Jerman. Jadi apa namanya, pengalamannya sudah kemana-mana. Oke, silakan saja Bu Hervina untuk memulai mhm. presentasinya. Ya, terima kasih Bu Rizka untuk undangannya. Eh, Selamat siang, adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti kuliah tamu hari ini yang topiknya mengenai global health. Dan ini saya tulis judulnya Introduction to Global Health karena ya ini hanya introduction ya. Nanti adik-adik mahasiswa kalau ingin belajar lebih lanjut, saya akan apa namanya menyampaikan juga materi-materi lanjutan yang bisa dieksplor. Tapi hari ini kita akan mengulik sedikit saja mengenai apa sih global health dan mengapa ini penting gitu ya. Nah, sebelumnya seperti yang disampaikan Bu Rizka di awal, slide saya akan dalam bahasa Inggris. Tapi kuliah hari ini akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya mungkin akan mencampur aduk ya, karena kadang-kadang agak susah untuk apa namanya menerjemahkan istilah-istilah tertentu ke dalam bahasa Indonesia. Semoga itu tidak menjadi masalah. Oke, kita langsung saja. Eh, Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan global health? Jadi kita selalu mulai dengan definisi ya sebagai starting point supaya kita punya apa namanya pengertian yang sama gitu. Jadi global health itu definisinya adalah area for study, research and practice that prioritize improving health and achieving equity in health for all people worldwide. Jadi kata kuncinya di sini improving health and achieving equity. Equity ini kata kunci yang penting for all people worldwide. Jadi eh, penekanannya ada pada isu kesehatan transnasional, kemudian juga determinan dari isu kesehatan tersebut, dan tentu saja solusinya. Dan yang ditekankan di global health ini adalah bahwa area of study ini adalah interdisciplinary ya, jadi melibatkan berbagai disiplin keilmuan eh, di luar apa namanya ilmu kesehatan dan karena apa namanya sifatnya yang interdisciplinary itu jadi em, memerlukan kolaborasi interdisipliner juga. Jadi global health ini fokusnya bukan pada individu tapi pada population. Nah, mungkin adik-adik semua bertanya-tanya ya jadinya. Terus apa bedanya gitu dengan public health atau ilmu kesehatan masyarakat? Nah, ini ada tabel yang eh, semoga bisa memberikan klarifikasi gitu ya, apa bedanya antara global health, international health, public health. Oh ya, istilah international health ini juga mungkin dalam 10 tahun terakhir juga menjadi istilah yang cukup ngetren gitu ya. Tapi kemudian mulai ditinggalkan diganti dengan global health. Jadi artikel dari Lancet ini dari mana tabel ini saya ambil berusaha menjelaskan gitu ya. Apa sih bedanya public health, international health, global health gitu ya. Jadi ada beberapa parameter gitu ya yang bisa dipakai untuk membedakan. Yang pertama geographical reach. Jadi kalau public health itu fokusnya biasanya pada komunitas tertentu atau komunitas tertentu di suatu negara tertentu gitu. Nah, kalau international health itu fokusnya lebih ke
negara-negara yang termasuk dalam low and middle income countries. Kalau global health itu lebih ke arah transnasional, jadi tidak memandang batas negara gitu ya, isu kesehatannya. Jadi melibatkan baik low and middle income country maupun high income countries. Kemudian level of cooperation-nya, kemudian tadi fokusnya apakah individu atau populasi, kemudian akses ke kesehatan, kemudian range of discipline gitu ya, bisa nanti mungkin adik-adik baca sendiri gitu. Tapi eh, jangan khawatir, sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih lanjut gitu ya perbedaannya di slide selanjutnya. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut ini, kita butuh tahu dulu sejarahnya global health. Jadi, global health ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah colonial medicine atau missionary medicine atau military medicine ya di zaman kolonial. Dan Indonesia sebagai negara bekas jajahan tentu juga mengalami era di mana colonial medicine atau missionary medicine ini juga ada gitu ya di Indonesia yang tentu saja dibawa atau dijalankan waktu itu oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Jadi colonial medicine, missionary medicine, military medicine itu masuk dalam umbrella tropical medicine atau yang disebut sebagai global health versi 1 1.0 gitu ya. Dan eh, mungkin adik-adik mahasiswa bisa melihat kesamaan bahwa colonial medicine, missionary, military medicine ini fokusnya atau concern utamanya itu lebih ke arah bagaimana supaya orang-orang Belanda yang ada di Indonesia waktu itu mereka bisa survive, mereka bisa bertahan di di negara tropis di Indonesia yang tentu saja beda gitu ya, lingkungan, klimatnya, kemudian jenis-jenis penyakitnya dibandingkan negara asal mereka. Jadi fokusnya ke arah situ. Nah, kemudian Global Health 2.0 itu yang International Health itu tadi eh, itu biasanya identik dengan orang-orang pintar dari negara barat melakukan charity atau hal-hal yang baik gitu di negara-negara miskin atau low and middle income countries. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu eh, para pakar gitu ya dalam bidang ilmu kesehatan berpikir, oh sebenarnya ini nggak gitu juga gitu ya. Em, karena di negara-negara low and middle income country yang menjadi objek dari charity tersebut, sebenarnya juga ada loh orang-orang pintar, orang-orang yang juga eh, bekerja untuk memajukan kesehatan di tempat tersebut gitu. Jadi mari kita tinggalkan istilah itu, kita coba temukan istilah baru yang lebih baik gitu. Nah, kemudian orang-orang eh, muncul dengan istilah global health. Nah, global health yang poin versi 3 itu em, sayangnya masih eh, membawa manifestasi atau membawa spirit kolonialisme ya. Jadi apa namanya fokusnya juga masih berupa orang-orang dari negara maju, negara-negara berkembang melakukan penelitian atau riset di negara yang developing gitu ya. Jadi orang-orang masih masih identik dengan orang-orang pintar dari negara barat datang ke negara yang miskin untuk melakukan penelitian gitu ya. Jadi eh, banyak yang sudah berpikir bahwa oh ini sudah progres gitu ya karena ini sudah bukan charity lagi tapi sudah berupa penelitian dan biasanya berkolaborasi dengan orang lokal. Tapi sayangnya Global Health yang versi 3 ini biasanya masih berupa ekstraksi gitu ya. Jadi data atau informasi yang dikumpulkan itu akan dibawa kembali gitu ya. Dan biasanya tetap akan terjadi ketimpangan dalam relasi power relation gitu. Nah, kemudian global health yang versi terbaru ini yang
kita usahakan gitu ya, kita menuju ke sana itu apa namanya lebih berupa murni kolaborasi gitu ya. Jadi kita semua punya equal standing point eh, dan semua aktivitas baik itu apa namanya ya development work atau research work itu sebaiknya kalau itu dilakukan di negara yang dimasukkan dalam kategori low and middle income country sebaiknya dipimpin oleh orang-orang dari negara tersebut juga gitu ya. Jadi bukan orang dari negara barat datang untuk melakukan pekerjaan tersebut, tapi sebaiknya aktivitas tersebut dilakukan dan dipimpin oleh orang-orang dari negara tersebut. Seperti itu. Jadi ini the future of global health atau yang sekarang gitu ya. Orang-orang yang bekerja di global health juga sedang mengusahakan. Nah, mungkin sedikit mengenai colonial medicine in Indonesia. Ini sejarah di Indonesia tentu panjang ya kalau kita bicara tentang ini, tapi mungkin ada beberapa titik penting gitu ya yang menjadi fondasi di Indonesia. Yang pertama adalah establishment of Dr. Jawa School pada tahun 1880 dan ini apa namanya establishment dari sekolah ini itu di didasari karena waktu itu ada eh, satu jenis epidemi dan eh, kemungkinan itu berupa apa namanya epidemi tifus gitu ya di Jawa Tengah dan kemudian pemerintahan kolonial waktu itu meminta agar eh, diperbanyak gitu eh, pekerja kesehatan agar epidemi ini bisa ditangani dan karena itu kemudian di apa namanya di didirikanlah sekolah dokter Jawa ini. Jadi mungkin sebagai konteks jadi meskipun waktu itu layanan kesehatan tentu sudah ada ya di Indonesia di masa penjajahan Belanda, tapi itu hanya ada untuk orang-orang Belanda gitu, nggak ada untuk orang-orang lokal. Jadi eh, apa namanya dengan didirikannya sekolah Jawa ini menjadi titik tonggak gitu ya bahwa layanan kesehatan itu mulai diberikan untuk masyarakat meski sifatnya bukan yang kuratif ya, tapi preventif berusaha untuk menangani yang epidemi tadi itu. Jadi itu asal mulanya. Kemudian titik tonggak berikutnya, gitu ya, milestone berikutnya adalah kedatangan Christine Eggman sebagai kepala medical laboratory di Batavia Military Hospital sekaligus sebagai kepala dari sekolah Jawa ini. Tapi kedatangan Christian Ekman itu sebenarnya membawa misi khusus yaitu untuk menginvestigasi satu epidemi yang lain eh, di BI gitu ya, yang waktu itu dipikirkan oh ini disebabkan oleh bakteri, tapi ternyata enggak ya. Jadi beri-beri itu lebih karena nutrisi kan ya. Dan apa namanya, mungkin teman-teman tadi adik mahasiswa juga sudah tahu bahwa kemudian kedatangan Christian Eggman ini membawa perubahan apa namanya cukup cukup penting gitu ya untuk dunia kedokteran di Indonesia. eh, apa namanya penyakit beri-beri ini berhasil ditemukan apa penyebabnya. Bahkan Christian Eggman juga mendapatkan Nobel Prize winner ya beberapa tahun setelahnya. Kemudian medical laboratory yang di apa Batavia Military Hospital ini kemudian bahkan menjadi laboratori yang cukup em, mumpuni gitu ya di apa namanya karena keberhasilannya tadi itu kemudian diperlengkapi dan apa namanya menjadi salah satu pusat penelitian yang cukup penting. Kemudian kelanjutannya berdirilah Stovia, ini sekolah kedokteran yang merupakan apa ya turunan dari sekolah dokter Jawa tadi di Jakarta. Ini yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran UI. Kemudian didirikan sekolah kedokteran yang kedua di Surabaya, NIAS. Dan ya, mungkin ini sedikit saja dari apa namanya colonial medicine history di Indonesia. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa meskipun apa namanya kemudian berdiri adalah tradisi di Indonesia,
dalam saja janda fokusnya waktu itu tetap bahwa dokter-dokter yang dihasilkan itu fokusnya adalah untuk melayani orang-orang Belanda gitu ya yang waktu itu ada di Indonesia. Sedangkan untuk orang-orang eh, lokal itu menjadi prioritas yang kemudian gitu ya. Kalau orang Belandanya sudah terlayani baru penduduk lokal. Dan dengan adanya apa namanya prioritas tadi itu ya berdasarkan kelas atau apalah itulah yang menjadi salah satu dari uh, equity dan di Indonesia tapi di berbagai wilayah di dunia ya yang mengalami kolonialisme em, apa namanya perbedaan kelas, perbedaan perlakuan inilah itu yang menjadi sejarah atau akar dari global health inequity. Dan sudah banyak yang membuktikan bahwa colonized and exploited country, jadi negara-negara yang pernah mengalami kolonisasi dan pernah menjadi objek dari eksploitasi, biasanya akan punya sistem kesehatan yang cukup lemah gitu. Kenapa? Karena yaitu tadi eh, akar dari eh, inequity atau ketidakadilan itu terus ada gitu ya. Biasanya meskipun negara tersebut sudah merdeka, tapi sistemnya tetap sistem yang eh, sayangnya tidak lebih dari terus ada bahkan sampai saat ini. Kemudian dengan adanya neoliberal economy policy gitu ya, yang apa diusung oleh negara-negara Barat yang apa meliberalkan sistem apa ya sistem jadi kesehatan bukan dipandang eh, sebagai human right, sebagai basic right, tapi sebagai sesuatu yang bisa dikomersialisasi, ini semakin eh, apa memperparah inequity ini atau ketidakadilan. Nah, eh, ini sedikit apa ya persistent echo dari kolonialisme, jadi legacy atau eh, eh, apa ya legacy dari kolonialisme tadi itu yang ada di Indonesia ini berdasarkan data ini berdasarkan paper yang sudah publish gitu ya mengenai maternal health outcome di Indonesia melihat apa namanya adanya ketimpangan apa health outcome untuk bidang maternal and child health gitu berdasarkan eh, apa namanya kategorisasi apa namanya pengelompokan masyarakat yang miskin, sedang dan kaya. Mungkin saya lihatkan slide yang ini dulu. Jadi ini dari tahun 1986 sampai 2012 gitu ya. Kita bisa lihat bahwa akan terus ada perbedaan dari health outcomes gitu ya, maternal health outcomes berdasarkan apakah seseorang itu miskin atau kaya. Jadi kalau kita lihat bar yang apa biru muda itu yang kelompok yang paling miskin, terus yang tua itu kelompok yang paling kaya. Jadi kita bisa lihat jelas sekali gitu ya ketimpangannya. Em, apa namanya health outcomes untuk yang maternity care ini itu terus ada dari tahun ke tahun. Em, Meskipun ada perbaikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di slide yang sebelumnya, ini ada beberapa outcome antenatal care, kemudian 4 kali antenatal care, kemudian melahirkan di fasilitas kesehatan atau institutional delivery dan C-section gitu. Jadi kalau kita melihat yang hijau misalnya, itu NIENC gitu ya. Dari tahun 86 ke 2012 em, itu outcome-nya masih ini ya naik turun gitu. Tapi rata-rata ibu-ibu di Indonesia mereka sudah ketika mereka hamil sebagian besar dari mereka bahkan di beberapa tahun
bahkan mencapai 90% gitu ya. Mereka sudah datang untuk mendapatkan layanan antenatal care. Tapi ketika kita menghitung berapa kali seorang ibu mendapatkan layanan antenatal, dan idealnya kan sekarang 4 kali ya untuk mendapatkan layanan antenatal. Bahkan dalam apa namanya layanan yang paling baru di Indonesia kayaknya sekarang 8 kali gitu ya. Yang itu apa namanya lebih lebih tinggi gitu frekuensinya dibandingkan yang standar saat ini gitu di di banyak negara yaitu 4 kali gitu. Jadi kita lihat yang 4 kali aja. Nah, kalau kita lihat yang apa ANC 4 kali, antenatal care 4 kali, itu jumlahnya sudah turun gitu ya, nggak 90% lagi, nggak 80% lagi, tapi sudah turun mungkin sekitar ke 60% gitu ya, yang biru ini. Kemudian kalau kita lihat institutional delivery, lebih sedikit lagi gitu. Jadi dari tahun ke tahun, meskipun ada perbaikan, tapi jumlah ibu-ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan itu jumlahnya lebih sedikit dari mereka yang datang ke layanan untuk mendapatkan layanan antenatal. Kemudian kalau kita melihat C-section, C-section itu kan sebenarnya emergency care gitu ya untuk ibu-ibu yang eh, ibu-ibu hamil yang karena kondisi kehamilannya yang mungkin tidak baik gitu ya harus mendapatkan layanan emergency ini. Eh, dan itu menjadi hallmark atau eh, apa namanya penanda marker gitu ya bahwa suatu negara bisa memberikan layanan kesehatan yang baik gitu sebenarnya si section ini karena kalau eh, ada ibu yang mengalami kondisi emergency bisa tertangani berarti kan sebenarnya sistem kesehatannya baik gitu ya dan kita lihat bahwa dari tahun ke tahun em, apa namanya jumlah yang mendapatkan layanan itu sebenarnya masih sangat sedikit gitu. Dan em, ini untuk yang khusus institutional birth aja, jadi layanan apa persalinan di fasilitas kesehatan itu juga masih ada terlihat sekali ada ketimpangan antara ibu-ibu yang dari golongan miskin dan golongan kaya. Kita bisa lihat bahwa yang dari golongan kaya itu mereka eh, lebih banyak yang mendapatkan atau melahirkan di di fasilitas. Nah, ini satu quote gitu dari Paul Farmer dari bukunya yang berjudul Reimagining Global Health. Jadi, global health, while a marked improvement on its forebear international health, quote unquote, remains a collection of problem rather than a discipline. The collection of problem often on the quest for equity. Jadi, kalau kita bicara global health, sebenarnya intinya adalah kita semua pengen agar kita mencapai apa yang disebut sebagai equity tadi itu, gitu. Apa namanya? Jadi ada ada keadilan atau kemerataan eh, baik itu akses layanan kesehatan maupun health outcomes-nya gitu ya, status kesehatannya di akhir. Nah, kalau kita bicara mengenai equity atau inequity gitu ya, inequity berarti ketidakadilan, memang sangat ini ya, sangat staggering. Staggering itu apa ya, sangat luar biasa gitu, inequity yang ada di dunia ini. Eh, kita tahu bahwa mereka yang termasuk dalam kategori bilioner seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, em, siapa lagi? Yang ada di foto ini mungkin harusnya ada Elon Musk juga ya. Itu mereka memiliki kekayaan yang jumlahnya luar biasa. Bahkan di gambar ini gitu dibilang as much as 3.8 billion other people. Di dunia ini ada berapa sih jumlah orang gitu? Mungkin sekitar 7 billion gitu ya. Berarti kalau mereka memiliki kekayaan sejumlah 3,8 billion other people berarti kekayaan yang mereka miliki itu merupakan kekayaan dari eh, setengah penduduk dunia dijadikan satu gitu ya. Itu kan sangat luar biasa gitu ya. Nah, eh, tapi ada satu apa namanya proposal gitu ya dari
Hans Rosling. Hans Rosling ini beliau sudah meninggal gitu ya. Tapi sebelumnya beliau adalah profesor di Karolinska Institute di Sweden. Beliau mempropose apa namanya, four level of income gitu. Jadi kita bisa melihat dunia ini melalui sudut pandang ini gitu ya. Oh ya ampun, inequity-nya ini sangat luar biasa gitu ya. Memang benar iya, tapi kita juga bisa melihat dunia ini berdasarkan empat level income. Dan kenapa beliau mempropos ini? Itu adalah supaya memberi yang lain gitu ya, bahwa eh, sebenarnya kita ada progres loh. Jadi kita nggak 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 selalu stuck di masa lalu bahwa eh, penduduk dunia ini eh, semuanya miskin kecuali yang di negara barat. Nggak begitu gitu ya. Bahkan di negara barat pun sebenarnya ada yang miskin juga. Sebenarnya itu yang dia mau sampaikan gitu. Jadi eh, for level of income itu eh, level yang pertama itu less than $2 a day. Level yang kedua itu antara 2 sampai 8. Level yang ketiga antara 8 sampai 32 US dollar. Dan yang level 4 itu lebih dari 32 US dollar per day. Maksudnya itu yang jumlah uang yang dihabiskan gitu, yang dibutuhkan seseorang untuk apa namanya, dalam sehari gitu, untuk mencukupi kebutuhan makan, minum dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari four level of income ini, kita eh, kita bisa melihat bahwa sebenarnya juga juga apa namanya, ada progres gitu di di semua belahan dunia. Jadi beliau menyampaikan bahwa mayoritas penduduk di dunia ini gitu ya, mereka berada di level income 2 atau 3. Sedangkan minoritas itu di level 1 atau di level 4. Jadi level 1 itu berarti extreme poverty, yang level 4 itu extreme rich gitu ya, sangat kaya. Tapi itu minoritas gitu ya. Jadi mayoritas dunia itu di level 2 atau 3. Nah, mungkin adik-adik juga sekarang bisa jadi merefleksikan, kira-kira aku menghabiskan berapa ya dalam dalam sehari untuk makan, minum, dan sebagainya. Kalau adik-adik menghabiskan lebih dari $2 dalam sehari, $2 itu berarti sekarang sekitar 35.000 ya rupiah. Berarti sebenarnya adik-adik termasuk dalam level 2 atau level 3 gitu ya. Dan termasuk dalam world majority. Dan apa namanya, sudut pandang ini dipakai gitu ya, diaplikasikan tidak hanya untuk negara-negara yang berkembang, tapi negara maju juga. Jadi beliau bilang bahkan di negara maju pun ada loh orang-orang yang hidup hanya dengan sejumlah itu gitu. Jadi untuk melihat apa namanya, sudut pandang yang lain. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa sih equity itu matter? Kenapa sih penting gitu? Karena eh, apa namanya, di mana kalian tinggal gitu ya, di situasi seperti apa kalian tinggal, itu punya eh, dampak yang sangat penting terhadap kesehatan. Dan ini salah satu contohnya, kalau kamu lahir di Jerman gitu ya, life expectancy kamu bisa berharap untuk hidup sampai umur 80 tahun. Kalau kamu eh, lahir di Indonesia, eh, life expectancy-nya sudah berkurang gitu, menjadi 72 tahun. Dan kalau kamu lahir di Sudan, life expectancy-nya turun lagi gitu, 66 tahun. Jadi inequity ini jelas-jelas sangat penting gitu ya, dan berdampak gitu untuk kesehatan. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia secara khusus, kalau kita melihat berbagai provinsi juga ada ketimpangan gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang MMR atau maternal mortality ratio gitu, yang tadi kita sudah bahas sedikit di awal, kalau kita lihat berbagai provinsi di Indonesia, kita bandingkan, ternyata beda loh apa namanya, MMR ini. Kalau kamu lahir tinggal di Papua, kamu hamil melahirkan di Papua, resiko kamu untuk
untuk meninggal jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kamu lahir tinggal di Jakarta. Dan kenapa kok begitu? Ya, tentu kita tahu bahwa masih ada gitu ya ketimpangan dari akses kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia. Contoh yang kedua, child mortality rate masih sama ya. Kalau kamu lahir besar di Papua, eh, kemungkinan atau resiko kamu untuk meninggal eh, ketika kamu berusia di bawah 5 tahun itu sangat tinggi gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang Yogyakarta, Yogyakarta salah satu provinsi dengan status kesehatan yang cukup baik gitu ya, atau salah satu yang terbaik di Indonesia, turun lumayan drastis gitu ya, eh, resiko untuk meninggal. Jadi eh, ketimpangan ini juga masih ada gitu di Indonesia. Nah, Hans Rosling tadi, beliau menyampaikan bahwa we can move the needle a lot if we focus on those on level one and two. Jadi kita bisa memberikan dampak yang sangat besar kalau kita fokus gitu ke level satu dan level 2 tadi. Kalau kita berusaha memperbaiki kondisi eh, dari orang-orang yang berada di level satu atau level 2. Dan ini kalau kita bicara tadi itu ya, yang inequity, em, inequity in maternity care in Indonesia antara ibu-ibu yang berada di kelompok miskin dan kelompok kaya gitu ya. Jadi kalau kita mengusahakan banyak hal untuk ibu-ibu yang di kelompok paling miskin atau yang di apa eh, kelompok yang berikutnya gitu ya, kita akan bisa memberikan dampak yang sangat besar gitu terhadap status kesehatan ibu-ibu ini dibandingkan kalau kita fokusnya ke yang ibu-ibu yang sudah berada di golongan yang cukup kaya, yang sudah punya akses yang baik gitu terhadap kesehatan. Nah, eh, kemudian kalau kita bicara tentang situasi saat ini gitu ya, eh, tentu eh, yang pertama global health diperlukan untuk mengadres inequity tadi, tapi kita juga punya eh, ethical and humanitarian imperatif untuk memastikan eh, kesehatan itu eh, yang merupakan fundamental right gitu ya, merupakan apa namanya hak asasi semua orang gitu itu bisa terrealisasikan. Nah, eh, kemudian yang juga penting bahwa di apa namanya di zaman kita saat ini sayangnya kita mengalami begitu banyak krisis gitu ya, polikrisis, krisis iklim contohnya, dunia memanas gitu ya, iklimnya sudah semakin panas dan itu menimbulkan banyak apa namanya, banyak dampak negatif terhadap kesehatan. Kemudian ada refugee crisis dengan adanya berbagai konflik gitu ya di belahan dunia. Eh, Mungkin kalau krisis alam kita masih bisa relate gitu ya, tapi kalau refugee crisis mungkin Indonesia em, kita kadang-kadang masih punya jarak gitu ya karena kita tidak terlalu em, tidak 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 kita tidak deal secara langsung meskipun kalau kita bicara misalnya mengenai krisis Rohingya tentu Indonesia punya apa namanya punya andil juga ya karena banyak dari komunitas Rohingya yang kemudian melarikan diri eh, ke Indonesia gitu ya, ke Aceh dan mungkin adik-adik mahasiswa juga sempat apa namanya membaca berita banyak masyarakat di Indonesia yang menolak gitu ya kehadiran mereka. Nah, itu salah satu apa namanya krisis refugee yang sebenarnya Indonesia juga harus hadapi gitu ya. Tapi mungkin karena mungkin adik-adik ada di Jakarta, di Pulau Jawa tidak apa namanya tidak berhadapan langsung mungkin jadi kayak agak jauh gitu. Nah, kemudian em, yang isu lain gitu ya yang sangat penting saat ini adalah isu AMR atau antimicrobial resistance. Ini yang di tengah ini yang gambar tengkorak when the drug don't work gitu. Aku nggak tahu apakah adik-adik sudah pernah mendengar mengenai isu ini, tapi ini menjadi isu yang sebenarnya sangat penting saat ini. Bahkan ada yang bilang this is the silent pandemic that is happening at the moment. Jadi
isu dari antimicrobial resistant ini sudah sangat menjadi hal yang sudah sangat apa namanya urgent gitu ya untuk diatasi. Jadi AMR ini atau antimicrobial resistant itu maksudnya adalah antibiotik yang ada saat ini itu sudah tidak bisa berfungsi lagi sebagaimana mestinya karena sudah ada resistensi dari bakteri-bakteri eh, terhadap antibiotik yang ada saat ini. Dan kenapa ini penting? Ya itu penting gitu karena kalau antibiotik ini sudah tidak bisa bekerja, kemungkinan berbagai macam penyakit yang sebelumnya sudah bisa diatasi gitu ya, itu akan kembali muncul dan menimbulkan isu kesehatan Eh, yang yang apa namanya yang sangat mungkin yang saat ini sangat disoroti adalah isu resistensi antibiotik ini untuk TB. Nah, TB di Indonesia kan masih menjadi isu yang cukup besar gitu ya. Dan kalau sudah ada resistensi dari obat-obatan TB ini, nah kemungkinan Indonesia akan kembali menjadi apa namanya negara yang apa namanya harus menghadapi krisis TB ini gitu ya. Bahkan saat ini pun krisis itu sudah ada gitu ya. Dan teman-teman yang bekerja di apa di di TB gitu ya, saat ini juga sudah apa namanya berusaha untuk mengatasi masalah ini gitu. Jadi ini beberapa isu yang saat ini ada dan membutuhkan kolaborasi global gitu. Jadi krisis iklim, krisis refugee, kemudian EMR ini tidak bisa ditangani hanya di satu negara saja, tapi membutuhkan kolaborasi dari banyak negara gitu ya. Oke, dan kalau kita bicara mengenai the state of global health, sebenarnya seperti yang Hans Rosling sampaikan di awal tadi ya, sebenarnya dunia ini sudah mencapai banyak kemajuan loh gitu. Jadi mungkin yang ini, yang extreme poverty ini, sudah ada penurunan yang cukup berarti gitu ya, seiring berjalannya waktu. Kemudian kalau kita bicara basic education, eh, edukasi dari orang-orang di seluruh dunia juga sudah mengalami perbaikan gitu ya. Demikian juga literasi yang kayaknya erat dengan pendidikan gitu ya. Kemudian demokrasi ya sudah ada perbaikan juga. Kemudian kalau kita bicara mengenai vaksinasi, teman-teman juga bisa lihat ini yang biru ini gitu ya juga sudah ada perbaikan. Kemudian kalau kita bicara mengenai child mortality juga sudah ada penurunan. Jadi sebenarnya sudah ada perbaikan gitu ya. Kita tidak stuck di kondisi awal, tapi sudah ada berbagai kemajuan. Nah, kemudian ini masih sama gitu ya, life expectancy juga sudah naik di berbagai penjuru dunia. Terus child mortality tadi sudah disampaikan. Kemudian DP-nya juga sudah banyak yang tereliminasi gitu, seperti smallpox. Smallpox itu eh, campak ya kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Kemudian polio, kasus-kasus polio juga sudah mulai turun. Di Indonesia polio juga tadinya merupakan apa namanya kasus yang merupakan isu yang cukup penting gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai ada perbaikan dan apa di Indonesia kasusnya juga sudah sangat berkurang misalnya. Nah, tapi kita masih ada unfinished and emerging agenda. Kalau kita melihat perspektif global gitu ya, apa sih unfinished agendanya gitu? Unfinished agendanya kita masih punya high rates of avoidable maternal and child death dan juga kematian karena infectious disease. Ini meskipun sudah ada perbaikan, tapi sayangnya masih merupakan unfinished agenda gitu ya. Jadi kita masih harus melakukan usaha yang lebih gitu ya untuk mengatasi isu-isu ini. Nah, tapi ada emerging agenda juga. Apa emerging agendanya gitu? Apa isu-isu yang muncul di zaman kita? Yang tadi kita sudah bahas sedikit, tadi ada isu EMR, kemudian isu climate change, kemudian ada demographic change, dan apa namanya, shift gitu ya, yang jadi beban penyakit tadinya lebih banyak ke penyakit infectious gitu ya, infectious disease, sekarang sudah beralih ke non-infectious disease. Jadi penyakit-penyakit yang kronis seperti cardiovascular disease, hipertensi, penyakit jantung, stroke itu mulai
bebannya jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan penyakit-penyakit infeksius. Nah, sekarang kenapa penting untuk melihat unfinished dan emerging agenda ini? Karena sistem kesehatan di terutama di negara-negara yang tadinya diklasifikasikan sebagai negara berkembang itu lebih dikembangkan gitu ya untuk mengatasi penyakit infectious gitu. Jadi sistem kesehatan kita lebih siap untuk mengatasi infectious disease karena memang itu gitu ya isu yang tadinya harus kita atasi. Tapi dengan adanya shift ke non-communicable disease ini, sistem kesehatan kita juga harus di apa namanya di switch gitu ya atau di dipersiapkan untuk bisa mengatasi isu-isu yang emerging ini dengan baik juga gitu. Nah, ini kalau kita melihat ke Indonesia gitu ya, tentu unfinished agendanya juga masih sama, isu maternal and child death dan infectious disease juga menjadi isu yang masih menjadi isu yang cukup penting gitu di Indonesia. Nah, ini tadi emerging agendanya kita sudah bahas ya. Ada EMR, kemudian krisis apa climate crisis, kemudian banyak yang bilang the next pandemic is just a matter of time gitu ya. Jadi mungkin dalam waktu yang dekat kita sudah akan mengalami pandemik yang berikutnya. Jadi kita sudah harus mulai mempersiapkan dari sekarang apa yang harus kita siapkan gitu ya agar kita bisa menghadapi the next pandemic ini dengan lebih baik dibandingkan dengan pandemi yang sebelumnya. Yang sebenarnya belum terlalu lama ya terjadi COVID-19. Nah, sekarang bagaimana adik-adik semua bisa apa namanya memberikan dampak gitu ya. Em, Ya, jadi global health itu tidak semerta-merta fokusnya ke kesehatan saja gitu ya. Jadi it goes beyond medical or clinical care. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa global health itu interdisciplinary kan ya. Jadi tidak hanya eh, sektor kesehatan saja, tapi berbagai sektor eh, juga dibutuhkan untuk bersama-sama mengatasi isu-isu kesehatan. Jadi em, adik-adik semua gitu ya, nanti apapun profesi yang kalian pilih ketika lulus, dimanapun kalian berada, kalian bisa memberikan dampak gitu ya. Kalau kalian memilih menjadi researcher, menjadi peneliti, eh, menjadi apa namanya profesional di bidang eh, kesehatan masyarakat, atau mungkin ada dari kalian yang memilih untuk masuk ke farma gitu ya, ke industri obat, atau ada yang justru tertarik menjadi jurnalis. Sekarang banyak kan ya jurnalis yang fokusnya ke kesehatan, atau kalian memilih menjadi political leader gitu ya. Em, Tetap akan bisa memberikan dampak. Bahkan saya bisa bilang sebenarnya dengan menjadi politisi, kadang-kadang dampaknya itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kalian tetap berprofesi di bidang kesehatan gitu ya. Karena kalau menjadi politisi gitu ya, kalian akan menjadi policy maker yang memberikan apa namanya keputusan-keputusan penting yang dampaknya jauh lebih besar gitu ya dibandingkan kalau skopnya misalnya hanya di sektor kesehatan saja, atau kalian menjadi apa namanya global health diplomat bekerja di um, UN agency misalnya dimanapun itu, atau kalian memilih bekerja untuk sektor humanitarian gitu ya. Di Indonesia kan masih besar juga ya humanitarian sektor ini. Eh, Dimanapun, apapun profesi yang kalian pilih, kalian akan tetap bisa berdampak. Nah, eh, itu tadi introduction mengenai global health. Dan sekarang saya ingin membahas sedikit mengenai why do we need reimagination of global health. Mungkin saya balik lagi ke slide awal yang apa global health ini ya. Jadi sekarang kita eh, berada di ya mungkin masih peralihan gitu ya antara global health 3.0 dan global health 4.0 gitu ya. Tapi yang kita tuju gitu ya, yang kita harapkan terjadi adalah kita semua bisa berada di global health 4.0. Tadi mungkin saya ingatkan sedikit global health 4.0 itu adalah global health di mana
aktivitas baik itu penelitian maupun development work gitu ya. Eh, Kalau itu dilakukan gitu ya, harapannya adalah yang melakukan atau pemimpin-pemimpinnya gitu ya, itu adalah orang-orang lokal gitu. Jadi kalau penelitiannya di Indonesia, ya harapannya yang menjadi pemimpin yang melakukan penelitian ya orang-orang Indonesia gitu ya, bukan orang Barat yang kemudian datang melakukan penelitian di Indonesia dan orang Indonesia hanya dipakai sebagai apa ya, sebagai data kolektor misalnya, enumerator, enggak. Tapi orang-orang Indonesia juga mempunyai equal standing gitu ya, punya apa namanya, punya power yang sama gitu. Nah, tapi agar itu bisa tercapai tentu butuh apa namanya, kompetensi gitu ya, dari orang-orang lokal ini gitu. Jadi kita harus punya kompetensi yang sama gitu, yang apa namanya, yang sama-sama mumpuni gitu. Nah, untuk apa namanya, agar kita semua bisa punya kompetensi yang sama, kita punya equal standing gitu ya, kita butuh reimagination tadi. Nah, ini ya. Oke, ini mungkin beberapa pertanyaan untuk adik-adik semua. Ini saya bacakan ya pakai bahasa Inggris. Two master students from a Haitian university land in Washington, D.C. for a 2 week visit. And they visit a few organizations, speak to a few experts and policymakers, read a few reports, and write up a nice analysis of the gun violence problem in the US with recommendation on how to fix it. And they publish their paper in the American Journal of Public Health. Apakah skenario ini kemungkinan bisa terjadi? Kemudian kemungkinan besar enggak ya untuk situasi saat ini. Kenapa? Karena two master student from Haiti, Haiti itu kan low middle income country ya, datang ke Washington DC, ke Amerika gitu. Dan mereka datang ke sana hanya 2 minggu gitu ya. Mereka bicara dengan berbagai ahli, dengan berbagai organisasi mengenai gun violence. Jadi gun violence ini itu kan isu yang sangat besar ya di Amerika. Kemudian mereka mempublish hasil dari visit yang 2 minggu tadi itu di American Journal of Public Health. Apakah skenario ini mungkin terjadi? Sepertinya enggak ya. Ini kayaknya ilusi saja gitu. Tapi mungkin terjadi kalau ada dua master student dari American University land in Jakarta for 2 week visit. They visit a few organizations, speak to a few expert and policymaker on I don't know, issue in Indonesia. Misalnya yang tadi itu, misalnya AMR. Kemudian mereka mempublish hasil dari 2 visit tadi itu di American Journal of Public Health. Apakah skenario itu mungkin? Sangat mungkin ya. Jadi, tapi kalau skenario yang ini sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena yang datang dua mahasiswa dari Haiti dan sedangkan yang skenario yang satunya adalah dua mahasiswa dari Amerika. Jadi dari mana mahasiswanya itu datang itu sudah memberikan hasil yang berbeda gitu ya. Ini skenario berikutnya tapi saya skip saja. Nah, kenapa kita membutuhkan reimagination? Karena ya global health keeps failing gitu ya on equity. Alasan utamanya ya karena global health itu sendiri apa merupakan em, field yang sangat inequitable gitu ya dan masih dibangun berdasarkan charity. Jadi eh, negara-negara barat melakukan charity ke negara-negara yang low and middle income country tadi. Jadi sebagai akibatnya negara-negara barat atau global north gitu ya, itu mereka memiliki power yang sangat besar terhadap negara-negara global south gitu. Eh, tapi kalau kita mau menuju ke equity, powernya tadi itu harus shift gitu ya. Kita harus em, apa namanya, eh, harus punya power yang sama gitu. Nah, men-shifting atau shifting power di global health tadi itu perlu usaha yang sangat besar, memerlukan apa namanya, leadership dari global south. Jadi harus ada leadership yang
cukup kuat dari negara-negara Global South atau negara-negara yang termasuk low middle income tadi, dan allyship dari Global North. Jadi negara-negara di Global South harus memiliki leadership yang kuat, tapi negara-negara di Global North juga harus rela gitu ya untuk memberikan powernya gitu ya, dan shifting dari apa namanya power ke allyship. Allyship itu apa ya? Lebih ke menjadi teman, menjadi companion gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah gitu ya, karena negara-negara Barat, negara-negara yang ada di Global North itu sudah terbiasa memiliki power terhadap negara-negara berkembang. Nah, padahal kalau kita lihat gitu ya kenyataannya, misalnya kita bicara tentang apa namanya krisis iklim gitu ya, negara mana yang sebenarnya menghasilkan polusi yang jauh lebih besar gitu? Kita lihat di peta ini negara-negara yang di dimerah-merahin itu sebenarnya negara-negara yang mengemisikan polusi jauh lebih besar gitu ya. Sedangkan negara-negara berkembang hijau gitu ya warnanya. Itu artinya mereka emisinya jauh lebih kecil. Tapi kalau kita bicara mengenai hasilnya gitu ya, climate vulnerability, negara-negara yang hijau tadi itu lebih vulnerable untuk apa namanya mengalami krisis iklim gitu sebagai dampak dari emisi polusi tadi itu. Dan ini sudah berupa ketidakadilan gitu ya. Jadi meskipun kita mengeluarkan emisi kecil, tapi kita mendapatkan dampaknya jauh lebih besar. Kemudian racial empathy gap gitu. Jadi kalau kita bicara krisis refugee crisis gitu ya, eh, apa namanya Ukraine crisis gitu ya, itu kita bisa lihat bahwa ternyata ada racial empathy gap. Jadi negara-negara Barat khususnya yang ada di Eropa, mereka menghadapi krisis refugee dengan sangat harsh gitu ya. Jadi orang-orang dari Afrika Timur Tengah yang datang ke Eropa untuk mencari suaka itu eh, apa namanya dihadapi dengan kebijakan yang cukup keras gitu ya. Negara-negara Eropa tidak mau menerima mereka. Tapi ketika terjadi krisis di Ukraine, mereka segera segera apa namanya berusaha melakukan banyak hal agar orang-orang dari negara Ukraine ini bisa ditampung gitu. Kenapa ada perbedaan ini? Nah, karena orang-orang dari Ukraine ini mereka dianggap memiliki ras yang sama gitu ya, white white race gitu. Jadi mereka lebih lebih diterima. Padahal kalau kita bicara tentang race, ya race itu kan konstruksi sosial gitu ya. Sebenarnya kita semua sama gitu. Ya cuma ada human race gitu, meskipun kulit kita berbeda misalnya. Tapi kita semua sama. Kemudian kalau kita bicara mengenai organisasi-organisasi global health, di mana gitu adanya? Ternyata sebagian besar ya masih ada di global north gitu ya, di Eropa, di Amerika. Sedangkan di negara-negara yang berkembang em, jumlahnya masih sangat sedikit. Terus siapa who runs global health? Kalau kita melihat grafik ini, mereka yang meran global health ya masih orang-orang dari negara barat gitu ya, orang-orang yang memiliki power, privilege, dan priority gitu. Tapi orang-orang dari negara berkembang masih sangat sedikit gitu eh, yang masuk, yang bisa masuk dan ikut menjalankan global health. Kalau kita bicara tentang WHO misalnya, kita bisa lihat bahwa sebagian besar dari staf WHO itu adalah orang-orang yang berasal dari negara barat. Demikian juga dengan eh, apa UN agency yang lain, UNICEF, UNDP dan sebagainya. Terus kemana nih global health money ini go? Kalau kita melihat gitu ya secara transparan, ya sebenarnya uang-uang yang ada di global health ini sebenarnya masih digunakan untuk mendanai organisasi-organisasi di negara barat gitu ya. USAID, Bill Melinda Gates, itu kan organisasi barat gitu ya. Jadi uang yang mereka kucurkan gitu ya, sebenarnya itu untuk mendanai mereka juga gitu. Yang kemudian digunakan untuk mendanai
proyek-proyek di negara berkembang, quote and quote, itu sebenarnya jumlahnya sangat sedikit gitu dibandingkan jumlah yang digunakan untuk meran organisasi-organisasi ini atau mendanai staf-staf mereka gitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai authorship gitu ya, in Global Health Journal, maaf ini ada ini ya, apa namanya? Ya, authorship in Global Health Journal, kita masih melihat bahwa eh, apa namanya? Penulis-penulis yang kemudian bisa mempublish hasil penelitian mereka di jurnal-jurnal Global Health itu asalnya juga masih dari negara-negara Global North gitu ya. Masih sedikit jumlahnya dari penulis-penulis atau peneliti-peneliti dari negara berkembang yang berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya di eh, Global Health Journal. Kemudian kalau kita bicara tentang riset secara spesifik gitu ya, eh, legacy dari kolonial era itu masih ada sampai saat ini gitu. Jadi riset yang digunakan untuk memaintain academic hierarchy, terus tadi yang marginalization in publishing and in funding gitu ya. Jadi semua funding-funding penelitian itu masih banyak yang apa namanya? Adanya hanya untuk eh, apa negara-negara di Global North. Kemudian kalau ada peneliti lokal yang juga dilibatkan, itu biasanya hanya untuk berupa tokenisme atau berupa parachute research gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai Global Health Degree, di mana mereka ada gitu ya, dan untuk siapa Global Health Degree ini? Mau nggak mau kita harus bisa bilang bahwa ya Global Health Degree ini sebagian besar adanya ya di negara barat gitu ya. Di Amerika, di Eropa, di Australia. Sedangkan yang di negara berkembang jumlahnya sangat sedikit. Terus kalau kita bicara conference, lagi-lagi conference ini kebanyakan juga diselenggarakannya di negara-negara barat. Sehingga peneliti dari negara-negara berkembang susah sekali gitu ya untuk datang karena masalah visa misalnya. Nah, Eh, untuk mengatasi hal-hal tersebut, beberapa peneliti itu mempropos ini ya, red pill versus blue pill. Kayaknya saya sudah kelebihan waktu ya, Bu Rizka. Boleh sedikit nggak? Mungkin 5 menit lagi. Ini 1 menit lagi, tapi nggak apa-apa 5 menit lagi, Lima silakan. menit ya, oke, iya. Oke, jadi ini red pill versus blue pill gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih, teman-teman tahu film The Matrix nggak ya? Mungkin nggak ya, karena kayaknya yang lebih Beda lebih generasi. beda generasi. Iya, tapi di film The Matrix itu apa namanya protagonisnya itu dia diberikan pilihan dua pil gitu ya, red and blue pill dan apa namanya pilihan ini diberikan untuk apa namanya eh, jadi Neo protagonisnya tadi itu ya diberikan dua pilihan gitu ya. Mungkin harus diceritakan dulu konteksnya ya kalau nggak tahu filmnya. Jadi di apa, film The Matrix itu gitu ya, itu apa namanya negara apa semua atau dunia ya itu sudah dirun oleh mesin gitu ya. Dan manusia itu dijadikan battery sebagai battery gitu ya untuk meran apa namanya eh, untuk menghasilkan electricity dan apa namanya manusia itu uh, kept alive gitu ya by plugging them into a virtual world known as the Matrix gitu. Jadi manusia-manusia itu sudah bukan diri mereka sendiri tapi itu sudah dijadikan apa ya sarana untuk menjadi apa menghasilkan listrik tadi itu gitu. Nah, kemudian protagonisnya Neo itu diberikan dua pilihan red pill dan blue pill. Jadi kalau dia pilih blue pill itu dia bisa apa namanya stay within the matrix world gitu. Tapi kalau dia memilih red pill ini uh, memungkinkan si protagonis, si Neo tadi itu untuk melihat realitas yang sesungguhnya. Nah, kita di Global Health ini, kita diberikan dua pilihan juga, red pill dan blue pill. Kalau kita tetap stay dengan blue pill, artinya kita akan tetap stay dengan ilusi yang ada gitu ya. Tapi kalau kita pilih red pill, kita kita menuju ke realitas gitu ya. Jadi
kita eh, jadi aware gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi dan bisa mengusahakan agar kita bisa memperbaiki gitu ya realitas yang mungkin tidak baik tadi itu. Nah, apa itu red pill-nya gitu ya? Ada di eh, slide ini gitu. Mungkin karena waktu saya nggak usah apa bahas lebih lanjut gitu ya. Tapi ada gitu ya red pill-nya. Dan jangan khawatir, mungkin nanti akan saya share gitu ya beberapa materinya supaya adik-adik bisa mengeksplor lebih lanjut. Nah, terus ini the way we classify countries and people also need to change gitu ya. Global North and Global South, is it still a good term to use gitu ya? Itu harus kita pertanyakan juga. Dan mungkin yang saya mau sampaikan juga gitu ya. eh, saya menyampaikan banyak hal dan kritik gitu ya dalam sesi hari ini. Tapi saya juga mau menyampaikan bahwa saya juga menyadari my privilege and positionality gitu ya. Saya double agent, saya train in Indonesia, saya orang Indonesia. Tapi saya sekarang bekerja di Germany, di Jerman gitu ya. Dan saya dalam posisi yang bisa apa namanya perpetuate tadi itu gitu ya global health inequity. Tapi saya berusaha terus merefleksikan posisi saya dan menyadari privilege saya sebagai orang Indonesia yang ada di Jerman gitu ya. Dan saya melihat diri saya sebagai ally eh, dan saya berusaha agar ketika saya berkolaborasi misalnya dengan Bu Rizka, saya berusaha agar yang inequity tadi itu bisa teratasi gitu ya. Agar tidak ada power imbalance, saya dan Bu Rizka punya equal standing dan ya ini yang saya mau sampaikan gitu ya. Dan ya satu hal lagi, slide yang saya sampaikan hari ini eh, saya ambil dari materi Profesor Madhukarpai gitu ya. Profesor Madhukarpai ini adalah Profesor of Global Health di McGill University di Kanada. Beliau sangat em, merupakan apa ya eh, kritik kritik yang sangat orang yang apa ya yang berikan kritik sangat penting terhadap global health gitu ya meskipun beliau sendiri adalah Professor of Global Health gitu ya dan beliau adalah salah satu dari global expert yang berusaha berusaha sangat keras agar kita semua bisa menuju ke Global Health 4.0 gitu. Dan beliau orang yang sangat generous juga gitu ya. Beliau selalu men-sharekan materi-materinya secara free gitu ya. Nanti saya share juga gitu ya link ke materi-materinya beliau eh, agar semua orang bisa juga gitu ya mendapatkan awareness kemudian sama-sama berusaha agar kita menuju ke Global Health 4.0 tadi itu gitu. Dan ini juga ada beberapa buku kalau teman-teman uh, adik-adik sejawat, adik-adik uh, mahasiswa gitu ya mau mendalami lebih lanjut mengenai global health. And yeah, that's it for today. Saya kembalikan waktunya ke Bu Rizka. Oke, terima kasih banyak Bu Hervina. Sangat-sangat bagus sekali dan perspektifnya nih bagus ya karena double agent. Jadi mengerti perspektif dari um, Global South tapi bekerja di Global North. Oke, sebenarnya waktu sudah habis, tapi mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke email Bu Hervina ya. Dan mahasiswa bisa langsung lanjut Boleh, kuis sekarang. boleh. Iya, Bu Rizka nanti saya sampaikan juga beberapa materi ya. Silakan di-share ke adik-adik mahasiswa kalau mereka mau apa namanya explore lebih lanjut. Oke, sip. Terima kasih banyak, Bu Mm-mm. Hervina. Iya, Silahkan meninggalkan Zoom, iya. dan dosen-dosen lain juga yang hadir silahkan meninggalkan Zoom. Adik-adik mahasiswa, silahkan melanjutkan dengan kuis. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan hari. Ya, kuisnya gimana, Tasya? Langsung aja masing-masing ya? Iya betul Bu. Jadi untuk kuis sudah ada di emas dan untuk passwordnya belum satu cashcode. Dibuka sampai jam 1 Bu. Mm-mm. Ini mereka boleh live apa gimana? Boleh live? Live aja nggak apa-apa ya? Oke, sip. Terima kasih. Saya live juga ya.